Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa Masjid TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita diberikan kenikmatan sehingga kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah rasa cinta kita kepada baginda Rasul kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Malam ini sudah sampai di edisi yang ke-80. Dan ini kita sudah kedatangan tamu, beliau adalah Gus Akrom. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kabari pripun Gus? Alhamdulillah saya Ya. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah Meranggen. Nah, malam ini tema yang akan kita angkat adalah saleh sosial dan saleh ritual. Nah, seperti apakah kupasan tentang tema nanti akan disampaikan oleh Gus Akrom, tapi sebelum disampaikan gini Gus, saya pengen memberikan pengantar tentang tema malam ini. Bagaimana kita sebagai seorang muslim kan dianjurkan untuk baik kepada manusia, atau tadi temanya itu adalah saleh sosial, baik kepada sesama. Kemudian ada saleh ritual, bagaimana kita juga sebagai seorang hamba itu juga bisa baik kepada Allah kan begitu lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Atau bisa dimudahkan begini, hablum minan nas juga hablum minallah kan begitu. Nah, tapi terkadang realita itu Gus, itu tidak sama. Ada orang itu hanya sebatas hablum minan nas saja, tetapi hablum minallah tidak punya. Ataupun sebaliknya. Nah, ini bagaimana Gus? Monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada episode 80 ke-80 ini kembali kita bersua setelah dahulu mungkin episode ke-8. Ini kedua kalinya Gus. Kedua kalinya. Dengan host yang sama, Kang Anis. Kita ambil tema pada malam hari ini tentang saleh sosial dan saleh ritual. Jadi memang antara hablum minallah dan hablum minan nas memang harus disejajarkan, karena akan ditimpa kemalangan, akan ditimpa kehinaan seandainya orang itu hanya berat sebelah. Mungkin mementingkan dirinya sendiri hanya kepada Allah. Dia lupa bahwa dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia terlalu fokus kepada akhirat, lupa kalau dia hidup di dunia. Jadi intinya itu ada beberapa kategori manusia terkadang itu lupa terhadap kegiatan sosialnya kan begitu Gus ya? Iya. Jadi biar tidak lupa Gus, bagaimana Gus? Artinya begini Gus, terkadang itu kita pengen selalu ibadah kepada Allah, tapi kita juga punya peran sosial sebagai seorang manusia. Nah itu apakah juga bisa disejajarkan tadi dengan mengatakan itu harus disejajarkan begitu? Bisa nggak Gus? Ya, dan itu sangat bisa. Dan memang dalam tataran tertentu ada ya orang yang kehidupannya itu akan lebih banyak fokus kepada akhirat, fokus kepada Allah ya. Tapi tetap tidak melupakan, tidak menyepelekan urusan dunia, urusan sesama manusia. Dan kalau kebanyakan kan memang orang itu terlalu terpancang dengan keduniawian. Jadi sibuk dengan urusan duniawi,
mungkin urusan pekerjaannya, urusan dapur, urusan anak dan Iya, sebagainya. Sehingga menyampingkan urusan akhirat, urusan ibadah. Dan ini yang dikhawatirkan ya. Nah, walaupun ada prioritas di situ ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, tentunya walaupun akhirat ini harus diutamakan, diprioritaskan, namun sekali lagi wala tangsa nasibaka minad dunya. Jadi jangan melupakan, jangan melalaikan urusan dunia. Jadi sekali lagi harus seimbang, namun tetap ada titik berat karena dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini pasti akan musnah, sedang akhirat ini kekal abadi, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah punah. Tadi ada akhirat adalah paling utama atau diprioritaskan terus ya. Tapi sedangkan kita masih hidup di dunia kan begitu. Bagaimana Gus biar kita itu tahu atau sadar tentang bagaimana itu kehidupan kelak di akhirat itu abadi, kemudian dunia itu adalah sementara. Karena terkadang begini Gus, ada orang-orang itu yang sibuk mencari dunia sampai lalai terhadap akhiratnya. Itu bagaimana Gus biar, apakah harus punya ilmu yang tinggi atau harus punya keimanan yang tebal atau bagaimana Gus biar tadi tidak lupa terhadap akhiratnya Gus? Ya, dua-duanya. Dan memang iman ini yang mendasari, sedangkan ilmu ini yang nanti menggerakkan. Jadi keimanan yang kuat nanti akan memandang negeri akhirat sebagai kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki. Sedangkan di dunia ini semuanya semu, fata morgana. Jadi kenikmatan apapun, ya kita harus sadar bahwa itu hanya sekelumit. Ya, dan kalau di dunia ini makan mungkin akan bosan kalau terus-menerus. Kemudian akan ada sisa-sisa makanan ya, berupa kotoran dan sebagainya. Nah, kalau di akhirat nanti makan itu semakin lama semakin nikmat dan tidak ada urusan kotoran ya. Nanti akan menjadi keringat ya, akan tanpa ada unsur kotoran-kotoran. Nah, kemudian kalau di dunia itu misalnya orang harus bersusah payah untuk melakukan segala hal ya. Misalnya mau makan ya harus menyediakan makanan. Mungkin kalau mau sayuran ya menanam. Kalau mau daging ya ternak. Artinya harus ada usaha dulu. Harus ada usaha dulu. Dan kalau di surga itu semua terpenuhi. Jadi dalam hati pengen apa gitu. Pengen apa langsung terwujud dan langsung matang, bisa dinikmati, siap saji. Itu baru urusan makanan, belum yang lain. Artinya berarti ketika bicara tentang akhirat, berarti bekalnya itu adalah keimanan gitu Gus. Iya, bekal utama. Bekal utama keimanan. Kemudian bicara tentang dunia, itu bekalnya itu ilmu gitu. Ilmu. Ya. Nah, gimana Gus biar ini iman itu tetap terpatri dalam hati kita? Kan begini Gus, kadang orang itu sudah mungkin tahu tentang rukun iman itu ada 6 gitu. Tapi terkadang lupa atau lalai karena tadi kesibukan duniawinya itu Gus. Nah, itu biar tetap iman, tetap nanti keingetlah akhiratnya itu tidak lupa, itu bagaimana Gus? Berarti sebisa mungkin harus istiqomah. Istiqomah itu rutin. Jadi bagaimana supaya ibadahnya itu rutin ya, tidak lalai gitu. Lalai ya, tidak kadang kala. Kemudian dia harus punya keyakinan yang penuh. Jadi iman itu al-yakin. Di keimanan itu berada dalam keyakinan 100%. Jadi seandainya dia masih ragu atau terkadang masih lalai, lah ini bisa terombang-ambing. Dan keimanan ini seperti Kak Anies tadi bilang ada 6, nah itu yang menjadi rukun, itu yang menjadi inti. Lah di balik 6 ini ada cabang-cabang yang banyak sekali.
Berarti ada turunannya lagi Gus ya? Ya, Iman ada itu? turunannya. Ibarat pohon itu akarnya, akarnya yang utama ini adalah la ilaha illallah. Oke. Keimanan yang paling utama. Lah, cabangnya itu banyak sekali. Ya, di situ ada perbuatan baik ya. Ada akhlak-akhlak yang baik. Lah, disitulah cabang-cabang keimanan. Itu biar apa namanya tahu tentang cabangnya harus belajar gitu Gus ya? Harus belajar. Dengan ilmu juga tentunya Gus ya? Dengan ilmu juga tentunya. Kalau gini Gus, ada yang mengatakan bahwa ibadah kan ada dua macam, ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh kan begitu Gus. Ibadah mahdhoh itu kalau tidak salah nih Gus ya, nanti bisa dibenarkan oleh Gus Akram. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang wajib, seperti sholat, kemudian zakat, haji dan macam-macam itu termasuk besok puasa itu. Kemudian ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang sifatnya itu tidak wajib, artinya bisa sunnah dan lain sebagainya, seperti bekerja. Kalau diniati karena ingin dapat ridho Allah itu juga kategori ibadah kan begitu. Lah apakah itu juga sebagai salah satu jalan agar kita itu seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas atau bagaimana Gus? Ya, salah satu cara ya untuk biar tidak berat sebelah ya. Jadi memang kalau Rasulullah bilang itu hatta yusibah min huma jami'a. Jadi dunia dan akhirat ini harus sejajar, harus diraih semuanya. Jadi tidak boleh pilih kasih, tidak boleh hanya berat sebelah saja. Dan itu bisa ditempuh di antaranya kalau untuk urusan dunia itu dunia itu paling-paling kan hanya harta ya, hanya pangkat. Di situ kesenangan-kesenangan, permainan. Di situ ada mungkin hiburan-hiburan dan sebagainya. Lah itu sifatnya duniawi. Ya, jadi kita harus sadar itu hanya sekali lagi polesan saja sebagai fata morgana saja. Jadi kalau ingin yang hakiki, kalau ingin yang abadi ya nanti sabar saja di surga. Jadi surganya orang mukmin itu di akhirat. Jadi kalau sekarang orang mukmin kok menginginkan kenikmatan yang sampai puncak, sampai sempurna, nah itu hakikatnya ya belum sempurna, belum puncak. Lain dengan orang kafir itu memang surganya di dunia. Di dunia. Di dunia. Makanya orang kafir itu tidak peduli apapun. Sikut sana, sikut sini ya, tonjok sana, tonjok sini. Jadi merasa bahwa kehidupan ini hanya sekali. Jadi mencari harta sebanyak mungkin ya, tak peduli itu baik atau buruk. Kemudian mungkin meraih jabatan ya setinggi-tingginya. Sampai mungkin adu kekuatan ya, adu ya semacam, karena mungkin tidak ada keimanan tentang apa namanya akhirat itu Gus ya. Iya. Berarti dunia dan akhirat itu sama-sama penting, tetapi ketika ngomong tentang akhirat itu ketika tidak punya iman ya tidak akan mungkin untuk berusaha mencapainya kan gitu Gus. Iya. Gus, kenapa Gus ketika ngomong soal dunia akhirat itu kalau kenikmatan dunia itu kok semakin menggiurkan Gus? Artinya kan itu kenikmatan yang sesaat aja gitu. Tapi kenapa kok kalau hari ini boleh dilihat itu kalau kenikmatan dunia itu menggiurkan, tapi kalau kenikmatan akhirat nunggu nanti, dan itu cara mencapainya itu sangat berat itu Gus. Kenapa seperti itu Gus? Iya. Karena Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Saya ulangi, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyusahkan, tidak mengenakkan ya. Semisal orang kalau mau masuk surga harus bersusah payah sholat, harus berlapar-lapar puasa, harus merogoh kocek untuk zakat, untuk sedekah dan sebagainya. Dan ini nafsu ini nggak senang, nggak suka. Lain halnya dengan urusan dunia, neraka. Kalau neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi
Misalnya tanpa capek-capek dapat uang banyak, langsung mencuri, langsung merampok. Misalnya ingin ganti-ganti pasangan ya, langsung berzina ya, kesana kemari ya. Misalnya ingin mungkin apa-apa, tinggal menipu dan sebagainya. Nah ini secara instan, dan itu nafsu akan sangat suka. Berarti orang Islam atau orang yang beriman itu kalau di dunia nggak boleh hidup nikmat atau gimana, Gus? Sebenarnya bukan kok tidak boleh. Ya, sebenarnya kalau orang mukmin itu fabi rahmatihi falyafrahu ya. Jadi seharusnya orang mukmin ini merasa bahagia ya, merasa senang dengan anugerah-anugerah yang ada, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya rezeki apapun yang diterima, termasuk anugerah adanya diutus Rasulullah SAW, pembawa rahmat, ya. Kita sambut dengan gegap gempita. Jadi intinya menikmati yang ada itu justru menambah rasa syukur. Tapi kalau kenikmatan yang ada kok merasa kurang, apalagi tidak terima, itu nanti bisa kufur nikmat. Nah, sekali lagi kalau syukur ini bisa mendatangkan kenikmatan yang berlipat-lipat. Tapi kalau kufur nikmat, kenikmatan itu akan dicabut dan bisa diganti dengan adab. Na'udzubillah. Saya teringat, Gus, ketika ngaji itu dulu waktu di pesantren tuh, kan ketika ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu kan, Gus, itu kan Bismillahi kalau menyebut asma Allah, Ar-Rahman itu kan. Allah yang maha welas asih di dunia dan akhirat kan begitu. Kemudian Ar-Rahim ini welas asih hanya di akhirat saja kan begitu. Nah ini apa maksudnya, Gus? Atau apakah sama dengan tadi yang jenengan sampaikan atau beda, Gus? Tentang Ar-Rahman yang kalimat Bismillah itu, Gus. Kalau lafal Ar-Rahman ini memang kasih sayang Allah berada di ranah dunia dan ranah akhirat. Sedangkan lafal Ar-Rahim ini ranahnya di akhirat. Kalau kasih sayang Allah di dunia ini menyeluruh, tidak peduli mukmin atau kafir, muslim atau non muslim. Tapi kalau di akhirat kasih sayangnya khusus kepada orang mukmin, orang muslim saja. Orang kafir, orang non muslim tidak mendapat bagian. Oh, berarti selagi di dunia, hidup kita di dunia itu semua diberikan kenikmatan oleh Allah gitu, Gus ya? Iya, benar. Tidak hanya Islam saja. Non muslim pun juga dapat kenikmatan itu. Bahkan mungkin selain manusia pun juga dapat, Gus ya? Semuanya ada rezekinya, semuanya ada jatahnya, dan semuanya ditanggung oleh Allah. Intinya berarti nikmat itu kenapa kok bisa di semua golongan, semua manusia bisa dikasih nikmat Allah, sedangkan nanti di akhirat kok hanya saja untuk orang yang beriman saja, itu gimana, Gus? Ya, karena sifat rahmannya Allah tadi, kasih sayang Allah itu sangat besar. Jadi inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi rahmatku, rahmat Allah ini mengalahkan murkaku ya, ghadabku. Jadi seandainya Allah itu yang didahulukan adalah murkanya, nanti pasti semua makhluk ini tidak ada yang hidup, semuanya akan musnah dalam sekejap. Ketika masih di dunia itu? Nah, Allah itu untung mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya, ya, sampai makhluk yang terkecil pun, sampai makhluk yang najis mughaladah pun, itu diberikan kasih sayang oleh Allah. Diberikan kasih sayang. Cuman tadi ya bedanya ketika nanti sudah di alam akhirat, nikmat itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang beriman saja gitu ya. Oke. Kembali ke tema, Gus, soleh sosial dan soleh ritual. Sebenarnya kata-kata soleh itu apakah ada kategori soleh untuk sosial atau untuk pribadi, apakah itu sama, Gus? Kan itu soleh kan berarti kan maknanya kan baik kan itu. Nah kebaikan kan untuk semuanya, nggak hanya untuk pribadi saja kan itu. Itu gimana, Gus, menurut jenengan, Gus? Kesalahan itu? Ya, soleh itu kata-kata yang di situ orang bisa memenuhi hak Allah dan hak hambanya. Berarti orang yang soleh yang sesungguhnya adalah yang bisa
menjalin hubungan secara vertikal maupun horizontal. Jadi hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga dapat. Kalau dua-duanya nggak atau salah satunya berarti nggak salah Gus ya? Kalau hanya satu-satunya berarti masih dipertanyakan, berarti belum sempurna kesolehannya. Hakikat soleh berarti bagaimana bisa membangun hubungan atau membangun hubungan baik dengan Allah, kemudian dengan sesama manusia gitu. Kalau belum bisa kedua-duanya atau masih satu, berarti masih dipertanyakan solehnya itu kan gitu. Lah kalau dengan kondisi sekarang ini Gus, ada yang orang itu ibadahnya itu baik, tapi masih suka mencederai orang lain, itu termasuk gimana? Ya, untuk kebaikannya itu dia dapat pahala, lah untuk keburukannya juga dapat dosa. Jadi ada pilah-pilah tersendiri. Lah yang berbahaya itu orang yang merasa baik, bahkan paling baik, dan nanti menganggap orang lain itu buruk, bahkan mungkin tersesat, ya, ahli neraka dan sebagainya. Lah ini yang dikhawatirkan oleh Rasul sejak dahulu kala. Sudah ada bibit-bibit sebenarnya itu ya. Berarti ada kekhawatiran nanti itu umatnya Kanjeng Nabi ada penyakit seperti itu. Ya, ada penyakit, ya. Merasa benar dan menjustifikasi lainnya itu salah. Dirinya merasa benar gitu ya. Oke Gus, menarik Gus, tapi sebelum dilanjutkan kita akan jeda iklan yang mau lewat. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas,
maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Akrom. Gus tadi menarik tentang tema malam ini, soleh sosial dan soleh ritual. Kalau bicara soleh sosial, berarti itu kan tentang kepedulian kita terhadap orang lain, kan begitu Gus? Yeah. Nah, ada juga orang itu mungkin peduli tetapi tidak punya nilai ibadah dengan baik. Misalkan nih kalau di kampung ada gotong royong, itu berangkat kan itu. Tapi ketika ada majlisan di musola atau di masjid itu nggak berangkat. Nah itu bagaimana Gus? Ya, itu bisa jadi dia lebih mementingkan kemasyarakatan, mementingkan bisa dibilang keduniawian ya. Jadi di situ ya nanti tergantung hati, karena hati ini tidak ada yang tahu ya. Bisa jadi dia termotivasi dengan biar mungkin populer ya, artinya biar namanya baik di mata masyarakat itu ya Gus ya? Lah seperti itu. Jadi biar viral misalnya, viral. Berarti ada ini Gus, ada indikasi memang orang-orang itu pengen pengen membaikkan diri saja kan itu. Iya.
Jadi nggak ada motif karena pengen kebersamaan, karena tadi kan gotong royong kan untuk kebaikan bersama kan. Itu hadir gara-gara pengen nanti biar tidak dicemooh oleh tetangganya mungkin nanti itu kan Gus. Seperti itu. Jadi ada motivasi dan ada mungkin rasa ketakutan ya, mungkin dicemooh, mungkin nanti kalau tidak gotong royong nanti mungkin akan dicap bagaimana ya. Atau kalau enggak nanti nggak dapat sembako kan itu bisa. Nah, bisa jadi ada di situ ada udang di balik batu. Nah. Apakah kebalikannya Gus, ketika berpaling dengan tadi kehidupan sosial itu juga bermasalah Gus? Ya. Hanya ibadah saja itu bagaimana? Ya, berarti dia mementingkan dirinya sendiri. Dia ibarat hidup tapi tidak memahami kehidupannya. Jadi di situ dia hanya sibuk dengan dirinya, atau kalau ingin mengalihkan perhatiannya dia bilang sibuk kepada Allah, sibuk kepada Tuhannya, sehingga tidak sempat mengurus masyarakat, tidak sempat berinteraksi, dan apalagi bersimpati, berempati terhadap para du'afa ya. Nah, Rasul sendiri itu sebagai suri tauladan kita, beliau suka terhadap orang-orang fakir miskin ya. Kalau diundang pasti datang, suka bergaul, bercengkrama bahkan. Nah, jadi orang-orang lemah itu beliau suka untuk membersamai mereka, karena rintihan hati mereka ya, panjatan doa mereka itu didengarkan oleh Allah. Dan kalau orang-orang kuat, orang-orang kaya, orang-orang berjabatan tinggi, itu kan kalau tidak didasari dengan keimanan, kalau dia lengah ya dengan segala fasilitasnya, nah itu yang berbahaya. Nanti muncul kesombongan, muncul tidak peduli terhadap sesamanya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Berarti intinya kita harus benar-benar ya baik terhadap diri sendiri, kemudian juga baik terhadap orang lain kan itu Guys. Kan termasuk ciri manusia yang baik kan bagaimana bisa anfa'um linnas ya. Bisa baik dengan sama kan gitu kan. Ada orang begini Gus, dia tuh pokoknya sama orang lain itu baik, sama siapapun dibantu, meminta apa dibantu, tetapi dengan dirinya itu nggak baik atau nggak kerumat kan Gus itu Gus. Kan ada kan Gus kategori seperti itu Gus. Nah, itu bagaimana Gus? Ya itu fenomena itu. Terkadang orang itu ya begitu ya, cara Jawane nyah-nyoh ya. Ya betul Gus, nyah-nyoh itu Gus. Terus aku ora apa-apa, aku ngalah. Penting awakmu iso mangan, anak putumu iso urip kepenak. Nggih. Nah, sebenarnya itu ada satu sisi ya. Sisi mengalahnya itu baik. Tapi sisi dia lalai terhadap dirinya lah ini yang itu perlu, kan bisa dikategorikan mendolimi diri sendiri Gus. Ya. Kalau dilihat dari sisi mengalahnya itu baik, tapi kalau dilihat dari segi lalai terhadap dirinya sendiri, lah ini yang harus ada orang yang mengingatkan ya, orang yang mungkin menegur ya. Itu berarti tidak boleh Gus? Ya sebenarnya kalau secara nalar ya itu urutannya kan dirinya, baru orang lain ya. Jadi diri suruh dirumati, namanya dipenuhi dulu haknya. Kalau sudah selesai baru orang lain gitu Gus ya. Kalau ini Gus, sekarang kita ke hal yang mungkin anak muda lakukan, yaitu media sosial. Nama saya media sosial Gus, media untuk bersosialita. Tetapi realita itu mereka kadang hal pribadi, hal privasi itu disampaikan di situ. Bisa nggak media itu untuk jadi ajang bagaimana bisa hablum minallah juga hablum minannas Gus? Ya, sangat bisa ya. Dan ini memang ibarat dua sisi mata uang ya, bisa untuk kebaikan atau keburukan. Kalau bermedsos, bersosial media atau bermedia sosial, sosmed atau medsos, ini kalau digunakan untuk kebaikan, untuk memberi contoh yang baik, untuk menceritakan yang mungkin bermanfaat, lah ini
di sini akan ada nilai sisi positif dan akan berpahala. Tentunya semua berangkat dari niatan ya. Dalam hatinya itu niatnya untuk pamer, untuk menipu, untuk ya itu banyak Gus yang pantas-pantas ya. Yang kemarin viral itu investasi bodong itu kan termasuk lewat itu juga Gus. Iya, iya. Itu berarti hal yang tidak baik untuk kita lakukan Gus ya. Iya, berarti itu terjebak dan menjebak. Terjebak dan menjebak. Iya. Terjebak, dirinya terjebak, kemudian juga orang lain juga terjebak kan itu ya. Iya. Yang biar pas gimana Gus? Biar sesuai kita bagaimana? Biar sesuai tadi kembali ke Kang Anis tadi, anfa'uhum linnas. Jadi orang terbaik itu bagaimana dia bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi yang paling bermanfaat itulah yang kategori paling baik. Tapi juga tidak melalaikan dirinya sendiri. Iya, iya. Oke. Media sosial kemarin viral Gus tentang pawang hujan Gus. Iya. Lah itu apakah termasuk kategori saleh ritual Gus? Kan katanya bisa memindahkan hujan, kemudian anginnya juga bisa disetir oleh si pawang itu. Itu bagaimana Gus? Ya, itu secara logis mungkin bisa berlawanan dengan BMKG ya. Iya, iya. Ya. Dan itu sebenarnya nanti tergantung ritualnya ya. Jadi si pawang ini ritualnya nanti disampaikan kepada Allah, Sang Khalik ya, Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta ini, atau dia ada unsur mungkin kliniknya, ada unsur syiriknya, ada unsur bantuan makhluk lain dan sebagainya, menyekutukan ya, mungkin melibatkan makhluk gaib dan meyakini kekuatan dari mereka. Nah, sebenarnya dulu Rasul itu pernah dimintai doa agar hujan. Jadi saat itu Rasul mendoakan dan hujan itu benar-benar deras. Terjadi seminggu full semuanya banjir, ternak-ternak mati ya, tumbuh-tumbuhan mati. Lalu mereka sowan lagi ke Rasul mendoakan agar jangan sampai begini lagi. Dan Rasul ini mendoakan, dan doanya ini karena Nabi ya mustajab. Di kota Madinah ini terang benderang, artinya tanpa hujan sama sekali, sedangkan selain Madinah ini tetap hujan deras. Jadi ini seperti ada pengalihan. Ya, doanya Allahumma hawalaina wala alaina, itu singkatnya ya. Artinya Islam juga mengajarkan seperti itu, Gus. Ya ada, cuma kan sandarannya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jadi kalau sekali lagi kalau pawangnya itu imannya kuat dan ritualnya itu langsung nyambung ke Sang Maha Pengatur, itu ya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau tadi pakai klenik, pakai mungkin bantuan makhluk lain, jin dan lain sebagainya, itu baru yang bermasalah. Nah, itu bermasalah. Karena tadi ya ada unsur menyekutukan Allah kan begitu. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti intinya kita harus benar-benar menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan tadi tidak menyekutukan Allah, tapi juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama kan itu ya Gus. Iya, iya. Gus, ini kita lanjut ke sesi tanya jawab Gus ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Assalamualaikum Gus, gimana dengan yang sering viral saat ini ya? Sekarang seringkali manusia berbalut image branding. Pekerjaannya sebenarnya berjudi dan menipu, tapi dari hasil judi dan menipunya ia gunakan untuk membantu orang lain. Kesehariannya pun yang tampak ia orang yang soleh dan taat agama, tapi hatinya kita tidak ada yang tahu. Apakah yang seperti ini mendapatkan pahala kebaikan? Dari Fatim Tlogosari. Ya, terima kasih ya, untuk pertanyaan saudari Fatim Tlogosari. Mungkin ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, berbuat buruk untuk kebaikan. Ya. Seperti sedekah dari barang yang haram. Itu dalam hadis Rasul ada ya, ibarat
berwudu dengan air kencing. Apa yang terjadi? Berwudu seharusnya mensucikan, tapi malah dengan alat yang najis. Jadi tidak menjadi suci, malah menjadi najis. Jadi kalau mau bersedekah, kalau mau memberi hadiah dan sebagainya ini, ya usahakan dari yang halal. Karena Allah itu menerima dari yang halal, menerima dari yang baik, menerima dari yang ikhlas. Seperti itu. Tapi tadi berpahala nggak Gus? Artinya dapat pahala nggak dengan cara itu, maksudnya gitu? Ya. Nah, karena sumbernya dari yang haram, berarti di sini bermasalah. Kan tadi ada saleh sosial ya Gus, untuk membantu orang lain. Misalkan nih fakir miskin dibantu dengan mungkin hartanya, tapi tidak tahu bahwa harta itu hasil dari perjudian gitu Gus. Itu gimana? Ini ada kaidah fikih. Jadi seandainya bercampur antara halal dan haram, ini yang kuat haramnya. Yang kuat haramnya. Ya, berarti seandainya ada dosa dan pahala, dicampur di satu. Dicampur bisa jadi ya setitik air nila ya, rusak susu sebelangga. Ya. Ibarat air putih kemudian ditesisi dengan tinta hitam itu Gus. Semua akan jadi hitam itu ya. Bisa jadi. Oke, terima kasih Gus. Ada lagi mungkin? Gus, kalau ibadah ke tanah suci ini kan jika yang mampu. Kalau ada seseorang yang mampu mengumrohkan 50 orang di sekitarnya, apakah itu termasuk bentuk soleh sosial? Dan apa kebaikannya bisa menghapus dosa-dosa orang itu di masa lampau? Dari Slamet Genuk. Ya, terima kasih untuk Mas Slamet Genuk. Dan mungkin para pemirsa ya, di studio maupun di rumah pondok atau dimanapun Anda berada. Jadi kalau ibadah haji atau umroh itu memang kaitannya dengan pribadi. Memang ada sabda Rasul, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi haji yang mabrur ini tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sedangkan umroh satu ke umroh yang lain bisa melebur dosa di antara keduanya. Bayangkan seandainya orang rajin umroh terus, berarti semua dosa bisa diampuni di antara keduanya itu. Dan ada yang mengatakan haji itu tidak hanya melebur dosa pribadinya saja, dosa antara dia dengan Allah saja, tapi juga bisa melebur dosa-dosa dengan sesama manusia. Ini saking kuatnya ibadah hajinya. Tadi termasuk juga yang 50 orang diumrohkan itu juga bisa? Seandainya dia mengumrohkan orang lain, iya, berarti orang yang memberangkatkan ini akan dapat aliran pahala juga. Jadi akan dapatkan aliran pahala dari orang yang umroh tadi Gus? Dari orang yang umroh tadi tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi juga tadi yang umroh juga dapat ampunan dosa Gus, walaupun dibiayai oleh orang lain Gus. Ya, kalau secara matematis mungkin bisa dihitung ya. Secara kasat mata mungkin bisa ditebak ya. Seandainya pahala ini didapat, mungkin biasanya perimbangannya itu dosa terhapus ya, perimbangannya ya biasanya. Nah, cuma memang ada ritual ibadah yang nanti bisa sekaligus mendatangkan pahala dan melebur dosa. Ada yang nanti fokusnya melipat gandakan pahala. Jadi ini bedanya ya. Kalau pahala itu rahmat, makanya Allah itu bisa melipat gandakan. Karena itu fadl Allah itu banyak sekali ya, anugerah Allah itu banyak sekali. Sedangkan dosa itu setimpal. Dosa itu ya segitu saja. Karena saking adilnya Allah, Allah tidak akan mungkin menganiaya hambanya. Allah tidak akan mungkin orang berbuat salah terus dibalas dengan yang berlebih. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan. Soleh yang saya kenal orangnya pelit sama orang yang nggak dia kenal.
tapi jor-joran sama yang udah dia kenal, sampai ibaratnya dia siap sampai saldo 0 sekalipun, kan berlebihan Gus jadinya. Gimana tuh kalau begitu? Muslim Semarang, dari Mas Muslim Semarang. Ya. Tadi Gus nyoh gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Muslim ya. Mungkin dari teman-temannya ini terinspirasi juga ya. Jadi ada memang orang-orang dia hanya peduli kepada orang yang ia kenal. Jadi termasuk tanda-tanda akhir zaman ya. Orang mengucapkan salam hanya yang ia kenal saja. Ya, ini kalau ada orang berbuat baik hanya untuk orang yang ia kenal saja, sementara yang lain-lain dikesampingkan. Nah, berarti dia ketulusannya ini tidak merata. Ada sesuatu Gus ya? Ada sesuatu. Berarti ada pilih-pilih. Kan gini juga Gus, aku berbaik dengan orang lain, dengan orang atau temanku lah, karena ada imbal balik kan gitu, karena dia temanku. Nah, aku nggak mau berbuat baik dengan orang lain, karena aku nggak kenal. Kan bisa seperti itu Gus, karena ada imbal balik itu Gus. Tapi kalau yang di agama kita kan mengajarkan semuanya harus kamu baikkan gitu Gus. Yeah. Itu bagaimana? Apakah saya itu salah dengan konsep saya tadi, atau semua harus sama rata? Yeah. Jadi untuk berbuat baik itu memang ada prioritas ya. Prioritas itu yang didahulukan mana dulu? Nah, yang didahulukan mana dulu? Seperti untuk hal memberi ya, itu memang ada prioritas keluarga, karena apalagi yang menjadi tanggungan nafkah, hal itu diprioritaskan. Oh, yang pertama tuh keluarga Gus. Keluarga dulu. Oke. Terus Gus. Kemudian nanti ada tetangga. Tetangga ini pun yang dekat dulu. Yang dekat rumah itu maksudnya. Seperti teman juga gitu, teman yang dekat dulu. Oke. Atau saudara yang jauh dan dekat, ya saudara yang dekat, yang lebih akrab. Jadi memang ada tahapan, prioritas itu tetap ada. Walaupun tidak mengurangi bahwa kita memang pengen berbuat baik kepada orang lain ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin? Ini Gus, tak bacakan Gus. Saya punya teman yang ahli soleh ritual kalau di kantor, tapi kalau di kos saya tahu bobroknya kayak gimana. Perlukah mengingatkan atau biarkan diam saja, karena itu cara Allah untuk menutupi aib orang tersebut? Mohon bimbingannya. Dari Rida Kendal. Yeah. Di kantor itu soleh sekali, tapi di kosan itu berbalik atau tidak soleh, itu gimana Gus? Ya, terima kasih untuk Rida Kendal ya. Jadi orang kadang-kadang seperti bunglon ya. Bunglon, ya. Saat di sini dia menampakkan kebaikannya karena hidup di lingkungan orang-orang baik, tapi ketika di tempat lain dia akan tampak aslinya. Karena memang dunia yang mungkin bisa dibilang buruk. Nah, kalau ada orang berbuat mungkin kemaksiatan atau kejahatan atau keburukan lainnya, ini memang harus ada yang mengingatkan, harus ada yang mengarahkan. Jadi ibarat kapal itu, seandainya ada orang yang ingin melubangi, kok semua penghuni kapal diam saja, nanti semuanya akan tenggelam. Jadi harus ada yang mencegah biar semuanya selamat. Demikian pula berlaku bala ya, turunnya bala itu bisa saja menimpa seluruh negeri ya, jika terjadi walaupun yang melakukan itu satu atau dua orang itu Gus. Jika terjadi kemungkaran kok didiamkan saja, walaupun yang melakukan hanya 1-2 orang, nanti imbasnya bisa terkena semua. Jadi harus diingatkan Gus ya? Harus diingatkan. Oke. Jadi biar nanti tidak berdampak kepada yang lainnya juga kan Gus? Iya. Oke. Ada lagi nih Gus, pertanyaan Gus. Dapat cerita dari teman main, katanya dia hari ini minum alkohol, besoknya ibadah seperti biasa, sama teman-teman juga baik, normal, bisa jaga diri banget. Apa ini soleh yang tak nampak Gus, dari Leli Purwodadi? Ya. Terima kasih untuk Leli Purwodadi. Ya. Jadi orang
yang semuanya jalan ya, ibadah jalan, maksiat jalan. Sama teman juga baik guys. Gitu. Sama teman baik, kemudian mungkin sesekali ya tetap nekat berbuat buruk. Nah ini berarti dia belum istiqomah ya. Dalam arti istiqomah kemana Gus? Kebaikannya gitu Gus? Kebaikannya. Nah inilah pentingnya taat ya. Taat secara istiqomah. Jadi ketaatan kepada Allah ini terus menerus, continue dimanapun, kapanpun. Jadi kalau masih belang-belang, nah ini ya memang perlu terapi ya. Perlu kebiasaan gitu ya? Perlu kebiasaan. Artinya ketika tadi maksiat jalan, kemudian ibadah juga jalan, itu belum dikategorikan soleh Gus? Kalau dia punya niatan untuk kembali ke jalan yang benar ya, kalau dia sudah berusaha untuk bertaubat, tapi masih saja tersandung, terpeleset, melakukan keburukan lagi, itu masuk dalam kategori terampuni lah ya, karena itu di luar kekuatannya ya. Artinya ada proses tobat itu Gus ya? Nah, ada proses. Ya yang penting ada niatan baik ya, ada di situ ada usaha untuk kembali ke jalan yang benar. Intinya berarti orang itu kalau memang punya niat pengen baik dan kemudian berusaha untuk meninggalkan maksiatnya itu nanti bisa menuju ke kategori soleh gitu Ki. Ya. Tapi kalau tetap maksiat jalan ya belum soleh Gus ya? Ya belum soleh. Ya. Kalau depresi orang karena tadi mungkin banyak masalah macam-macam kemudian depresi terus melakukan maksiat, tapi tetap yang lainnya jalan kayak tadi Gus, itu gimana Gus? Artinya ibadah tapi karena ada masalah yang pelik nggak bisa terselesaikan, kemudian tadi melampiaskan dengan mungkin minum alkohol dan lain sebagainya, itu termasuk apakah juga kategori tadi atau ada cara lain untuk bisa berubah Gus? Ya, memang kalau sudah ranah alkohol ini sudah ranah khamr ya. Khamr itu memang sulit. Dulu Al-Quran saja melarang khamr itu 3 tahap, tidak langsung serta-merta dilarang. Nah, karena khamr ini memang di situ ada candu, jadi ada keinginan-keinginan untuk mengulangi, untuk mencicipi kembali ya. Dan memang di situ ada terapi ya, untuk hawa nafsu itu memang tidak bisa langsung gitu ya. Nah, dan kalau hawa nafsu memang harus dikekang ya, harus ditaklukkan. Nah, salah satunya dengan puasa ya, puasa. Itu puasa ya Gus ya, cara yang paling ampuh untuk. Cara yang paling ampuh itu seperti dulu sejarahnya. Gimana Gus? Hawa nafsu itu dihajar dengan api, dibakar, itu tidak mempan. Ya. Hawa nafsu itu kalahnya sama lapar. Jadi nafsu saat itu dihajar dengan rasa lapar, dia baru takluk, baru mengakui kekalahan, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan di sini puasa ya, puasa itu sebagai diantaranya sebagai ajang bagaimana mengekang hawa nafsu ya, untuk menaklukkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini sudah tunduk, nanti nafsu yang mau mengarah ke keburukan bisa dialihkan ke kebaikan. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan, lah ini akan nikmat sekali. Intinya kita harus menjaga bagaimana nafsu kita agar tidak berbuat buruk kan gitu. Walaupun ya tadi ada beberapa godaan, bahkan banyak godaan hari ini tuh orang tuh mudah sekali melakukan maksiat daripada ibadah kan Gus. Nah kalau kita nggak ada kontrol diri dengan baik ya tadi akan terlenakan Gus ya. Akan terlenakan dengan maksiat-maksiat yang ada di saat ini Gus. Gus, menarik sekali untuk malam ini tentang kajian kita bagaimana kita harus seimbang antara soleh sosial kemudian soleh ritual. Tapi karena waktu sudah habis Gus, mungkin ada closing statement dari jenengan bagaimana kita bisa seimbang Gus. Hablum minallah juga jalan, hablum minas juga jalan. Monggo Gus. Ya, terima kasih. Jadi saya mau memetik ayat wala tusair khaddaka linnas. Jadi jangan palingkan mukamu, jangan buang pipimu. Kamu tidak peduli kepada manusia. Jadi sekali lagi urusan kita kepada Allah itu urusan pribadi masing-masing. Tapi ingat, kita hidup di masyarakat, ada manusia,
bahkan ada hewan lah, kita harus ikut peduli dan jangan sampai mengenyampingkan. Jadi semua makhluk Allah ya kita cintai, kita sayangi, dan orang yang sayang terhadap apa yang di bumi, nanti yang di langit juga akan sayang kepada orang tersebut. Jadi manakala kita menyayangi makhluk-makhluk, nanti Allah dan para malaikat juga akan menyayangi kita. Ini berlaku dunia bahkan sampai akhirat. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus atas waktunya sudah rawuh ke sini dan memberikan ilmu kepada kita semua Gus ya. Oke, pemirsa Masjid TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, demikian acara ngopi pada malam ini edisi yang ke-80. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.